Selama ini kita hanya mengenal Gajah Mada lah yang merupakan panglima perang terbaik yang pernah dimiliki Kerajaan Nusantara khususnya Majapahit. Namun, selain Gajah Mada yang kondang dengan Sumpah Palapa, masih ada tokoh panglima perang yang sangat hebat hingga seorang Gajah Mada yang konon mampu menyatukan Nusantara bisa ketakutan. Kebo Iwa adalah salah satu pentolan militer dari Kerajaan Bali Age, panglima perang yang sangat dicintai raja dan rakyatnya tidak mau tunduk dengan Majapahit. Bahkan, saat Kerajaan Dahayang menjadi induk Bali Age kalah, kerajaan di Pulau Bali ini tetap bersikukuh untuk tidak mau tunduk. Berikut kisah tentang Kebo Iwa dan perjuangannya dalam membela kerajaan. Kerajaan Bali Age yang makmur dan masyhur. Bali Age adalah sebuah kerajaan kuno di Bali yang pernah berdiri pada abad ke-8 dan berakhir pada abad ke-14 saat diinvasi oleh Majapahit. Saat Kebo Iwa menjabat menjadi panglima perang, kerajaan ini sedang diperintah oleh seorang raja bernama Sri Ratna Bumi Banten yang sangat disukai oleh rakyat. Gaya memerintahnya yang sangat adil serta bijaksana membuat kerajaan ini terus tumbuh dan menjadi kuat. Kekuatan dari Bali Age ternyata membuat Majapahit jadi geram. Seperti yang telah dikatakan di atas, Kerajaan Dahayang menjadi induk dari Bali Age sudah tunduk dengan Majapahit. Bagaimana mungkin kerajaan yang kecil ini justru tidak mau tunduk dengan kekuatan Majapahit yang besar? Bahkan Majapahit sedang ada pada masa keemasannya. Kehebatan Kebo Iwa yang membuat Majapahit ciut. Sebenarnya Majapahit bisa langsung menginvasi kerajaan Bali Age saat itu juga. Dengan kekuatan yang sangat besar, tidak ada halangan untuk menghabisi Bali Age. Namun, keinginan itu tidak segera dilakukan oleh Gajah Mada yang sudah diperintah oleh Tribhuwana Tunggal Dewi. Dia masih berusaha mengatur strategi untuk mengalahkan Bali Age. Yang menjadi ganjalan terbesar seorang Gajah Mada adalah adanya Kebo Iwa. Panglima perang miliki kerajaan Bali Age itu terkenal susah sekali dikalahkan. Bahkan, dia dianggap sangat sakti sehingga siapa saja yang melawannya akan habis dan tidak bisa berkutik. Gajah Mada mengetahui seperti apa kehebatan dari Kebo Iwa sehingga dia lebih suka mengatur siasat daripada bertarung satu lawan satu. Taktik penghabisan Kebo Iwa. Taktik yang akhirnya digunakan oleh seorang Gajah Mada adalah dengan menipu Kebo Iwa agar mau datang ke Jawa. Sebagai bentuk kerjasama dan persahabatan dua kerajaan, Kebo Iwa mau saja diajak ke Jawa dan akan dinikahkan dengan salah satu putri dari Majapahit yang memiliki kecantikan luar biasa. Setelah di Jawa, Kebo Iwa sengaja ditipu oleh Gajah Mada untuk membuat sumur dengan usahanya sendiri. Sumur ini nantinya akan dijadikan mas kawin pernikahannya dengan putri dari Majapahit. Kebo Iwa menyanggupi itu dan akhirnya melakukan penggalian meski akhirnya dia dikubur dengan tanah dan batu oleh pasukan Gajah Mada. Perang dan kutukan Kebo Iwa pada Nusantara. Usaha yang dilakukan oleh seorang Gajah Mada ternyata tidak membuat Kebo Iwa meregang nyawa. Dia justru bisa keluar dan menantang perang dengan Gajah Mada secara jantan. Tantangan itu akhirnya diterima oleh Gajah Mada sehingga keduanya bertarung mati-matian tanpa ada yang kalah saking kekuatan yang dimiliki nyaris sama. Untuk mengakhiri pertarungan ini Kebo Iwa mengalah karena sudah tahu kalau kematiannya bisa menyatukan Nusantara. Akhirnya Kebo Iwa tewas di tangan Gajah Mada tanpa merasa kecewa atau kalah. Bahkan dia sempat mengucapkan sumpah serapah kalau negeri yang dibangun oleh Gajah Mada dan keturunannya akan dijajah bangsa kulit putih sampai kapanpun. Demikianlah kisah dari seorang Kebo Iwa. Meski dia sangat ditakuti oleh Gajah Mada, nasib tetap membawanya pada sebuah kematian.
Kebo Iwa mengembuskan napasnya untuk membuat negeri ini bersatu di zaman Majapahit meski akhirnya runtuh dan negeri ini dikuasai Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan channel jadul ini. Jangan lupa klik tombol subscribe lalu tekan tombol lonceng. Sekali lagi subscribe, tekan tombol loncengnya. Berikan komentarnya, dan bagikan. Saya doakan yang subscribe, panjang umurnya, murah rezekinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.